Di masa awal perkereta apian, seorang juru mesinlah yang menjalankan rangkaian lokomotif. Karena tugas seorang pengemudi kereta adalah mengatur suhu tungku, menjaga api, serta mengisi air. Namun setelah kereta api menggunakan diesel dan listrik, maka supir kereta ini pun hanya bertanggung jawab menjaga keselamatan penumpang dan rangkaian gerbong kereta. Masinis berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi masinis, yang berarti juru mesin. Tugas masinis tidaklah semudah yang kita bayangkan. Untuk mengemban tugas seorang masinis harus mengikuti beberapa tahap dan seleksi. Seperti Rudianto, seorang masinis yang membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk menjadi seorang masinis. Masuk kereta api 2009, 2 tahun di Depo Lokomotif Malang, 2 tahun jadi asisten UPT Kru Kereta Api Malang, 2 tahun lebih 5 bulan menjadi masinis kereta api UPT Kru KA Malang. Terus ya kita itu disekolahkan oleh perusahaan. Kita selama pertama masuk magang, kita disekolahkan ke BPTT Darman Prasetyo selama 3 bulan untuk pendidikan DF3 atau Diklat Fungsional 3 Masinis. Setelah kita lulus dari sana, kita dikirim ke daerah masing-masing untuk melaksanakan praktek kerja lapangannya. Setelah praktek selesai, kita kembali lagi ke sana untuk melakukan kompre, istilahnya wawancara lagi sama di BPTT. Setelah itu kita dinas ikut orang ketiga dulu selama 3 bulan sampai 5 bulan. Setelah itu, setelah orang ketiga lulus, kita baru menjadi asisten dulu. Asisten ya tergantung kepalanya masing-masing mau berapa lama. Seorang pemacu kereta harus datang 2 jam sebelumnya untuk melakukan pengecekan hingga mendapatkan surat layak jalan. Kalau persiapan sebelum menjalankan kereta, 45 menit kita harus roll dinas untuk melapor ke penyelia atau petugas di UPT Kru Kereta Api Malang. Setelah itu kita memeriksakan kesehatan kita ke unit Poskes kesehatan. Apabila kita layak untuk dinas atau memenuhi syarat, kita diberi tanda bentuk surat layak dinas. Terus kita lapor lagi ke penyelia bahwa kita layak dinas. Setelah itu kita diberi bentuk SPPD, terus kita mengisi catatan atau asesmen untuk persiapan dinas. Setelah itu kita diberi bentuk tabel kereta api atau O100, bentuknya kayak gini untuk mengetahui pemberhentian di stasiun pemberhentian. Setelah itu kita dikasih bentuk LPT, bentuk KDLB. Setelah itu, setelah dicek semua, kita periksa kelengkapan administrasi kita seperti BV atau surat dari Dirjen. Setelah diperiksa, kita lalu laporan ke Depo Lokomotif untuk meminta mana logo yang mau dipakai untuk dinas. Setelah itu, kita periksa logonya mulai dari rangka bawah sampai rangka atas. Kalau tidak ada kelainan, kita baru menandatangani berita acara bentuk T200. Integritas yang tinggi ditunjukkan seorang masinis di saat mengalami kecelakaan. Karena tanggung jawab mereka harus memastikan kerusakan kereta maupun korban hingga harus mengevakuasi korban dari tempat kejadian. Semua dari di tengah jalan kita berusaha untuk memberhentikan kereta apinya sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita tabrak. Setelah itu ya kita berusaha berhenti. Setelah berhenti kita nyuruh asisten atau Polhuska untuk mengecek korbannya, asisten untuk mengecek rangkaiannya, untuk mengecek lokomotif ada kerusakan atau tidak. Setelah itu, setelah korbannya dievakuasi, terus kita bawa ke stasiun terdekat kita turunkan, terus kita membuat PT PLB
pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa. Saat kereta masuk tujuan terakhir, seorang masinis melakukan serah terima tugas kepada masinis pengganti, serta tetap melaporkan hasil tugas kepada petugas UPT Kru setempat.